Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan datang dari Bapak Budi di Jakarta Barat. Pak Agus, perusahaan kami di akhir tahun ini berencana memberikan voucher belanja supermarket dan voucher Dep Store kepada customer. Voucher ini kami beli dari marketplace. Pertanyaannya adalah bagaimana aspek pemajakan atas pemberian voucher belanja ini karena di pembukuan perusahaan kami mencatat sebagai biaya penjualan. Pak Budi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi ini Bapak mencatat sebagai biaya penjualan ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan di ketentuan perpajakan ya untuk biaya yang diperkenakan sebagai pengurang penghasilan bruto itu diatur di pasal 6 ayat 1 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, salah satunya adalah biaya promosi ya. Biaya promosi ini itu diatur ya. Nah, biaya promosi yang memang biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, tetapi kita perlu bedakan ya antara biaya yang memang benar dikeluarkan untuk promosi ya dan juga ada biaya pada hakikatnya itu sebenarnya sumbangan ya. Kalau sumbangan itu tidak dapat dikurangkan ya, nggak bisa diakui ya secara fiskal seperti itu. Nah, sedangkan untuk biaya promosi ya, biaya promosi itu diatur lebih lanjut di aturan teknisnya ya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2010 ya. Jadi di sini di aturan PMK ini dijelaskan kalau biaya promosi adalah biaya bagian dari biaya penjualan yang mana dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan pemakaian suatu produk, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi biaya promosi ini seperti apa gambarannya? Nah, itu seperti biaya periklanan di media elektronik, media cetak, maupun media lainnya. Nah, dan selanjutnya untuk biaya promosi ini adalah biaya pameran produk. Nah, dan selanjutnya biaya promosi ini adalah biaya pengenalan produk baru dan atau biaya sponsorship yang mana berkaitan dengan promosi produk. Nah, jadi kalau menurut hemat saya ya untuk pemberian voucher belanja supermarket dan voucher department store ya di sini kan pada hakikatnya adalah pemberian semacam hadiah ya, semacam hadiah kepada customer. Nah, memang kan tujuannya apa? Tujuannya mungkin agar hubungan antara perusahaan Pak Budi dengan customer semakin erat. Nah, kalau dengan hubungan semakin erat, dampaknya bagaimana? Dampaknya penjualan perusahaan Pak Budi semakin meningkat. Nah, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek pajak penghasilan ya atas pemberian pengenaan pajak atas hadiah ya, atas hadiah itu diatur sebenarnya Pak Budi ya di Peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2015. Nah, di sini apa-apa aja jenisnya. Nah, di sini salah satu misalnya hadiah undian, ya hadiah undian itu dikenakan PPh-nya sebesar 25% yang mana sifatnya final. Nah, sedangkan untuk hadiah atau penghargaan ya itu juga sama ya dikenakan pajaknya, tapi dilihat lagi siapa yang menerima ya untuk penerima hadiah ini ya. Kalau untuk penerima penghasilannya itu misalkan untuk wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi dalam negeri itu dikenakan PPh-nya PPh pasal 21 ya, dikenakan tarif pasal 17 ya, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mana sifatnya progresif ya tergantung dengan berapa nilai hadiahnya. Nah, kalau penerima penghasilannya itulah wajib pajak luar negeri ya, itu dikenakan PPh-nya PPh pasal 26 ya, dikenakan tarifnya sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan penerima penghasilannya adalah wajib pajak badan ya seperti PT, CV ya, itu hadiah itu dikenakan PPh pasal 23 ya, tarifnya sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, jadi bisa disimpulkan ya untuk pemberian hadiah kepada customer ya misalkan berupa voucher belanja ya, voucher department store ya, perusahaan Bapak tetap wajib melakukan pemotongan PPh ya, tapi mesti dilihat dulu nih siapa penerimanya ya, apakah dia orang pribadi ya atau wajib pajak badan seperti itu. Nah, itu dari aspek pajak penghasilan. Nah, kalau kita lihat dari aspek PPN sebenarnya ya kalau dari aspek PPN sih pada saat voucher belanja itu diberikan kepada sebagai hadiah oleh perusahaan Bapak ya, pada dasarnya itu tidak ada transaksi yang terutang PPN Pak. Ya, karena apa? Karena
voucher ini ya, ini kan sebenarnya kan bukan merupakan barang kena pajak ya. Jadi voucher belanja ini kan sebenarnya kan pengganti uang ya, pengganti uang. Jadi bisa dibelanjakan seperti itu ya. Nah, yang mana kalau uang ini yang kita lihat di Undang-Undang PPN itu bukan merupakan barang kena pajak. Ya, jelas ya. Jadi untuk uang itu bukan barang kena pajak. Jadi artinya penyerahan voucher belanja yang diberikan kepada customer tidak ada aspek PPN-nya seperti itu. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Budi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.